Hai, selamat siang anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik ya. Yuk, kalian ambil buku 2G, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 13. Nah, kebersamaan di rumah Nina selalu terjaga. Pada hari libur, Nina, Adi, dan Ayah membantu ibu membuat kue bolu. Masing-masing dari mereka membagi beberapa tugas, yaitu Nina membantu menaburkan coklat, Adi membantu menaburkan keju, Ayah juga menaburkan kacang kesukaan ibu. Anggota keluarga Nina memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan kalian? Dengan ayah, ibu, adik, kakak, atau saudara yang lain di dalam rumah? Apakah juga memiliki kesukaan yang berbeda? Nah, pada halaman 13 itu ada tabel. Nah, karena posisi kalian sekarang ada di rumah, kalian isi tabel itu, yang kolom kue kesukaan, kalian ganti menjadi makanan kesukaan. Jadi bebas makanan apa saja, ya. Kalian buat 5 makanan saja. Kemudian pada kolom nama teman, kalian ganti nama keluarga. Ya. Kemudian banyak orang. Kolom banyak siswa diganti banyak orang. Ya. Caranya, kalian tulis dulu beberapa makanan. Makanan apa saja, ya. Kemudian kalian tanyakan kepada ayah, ibu, adik, kakak, atau semua keluarga yang ada di rumah. Nah, apakah mereka menyukai makanan yang kalian beri daftar itu? Ya. Kemudian berapakah, kalian hitung ya, berapakah yang menyukai makanan tersebut? Misalnya, makanan kesukaan lontong balap. Nah, yang menyukai itu ayah dan ibu. Banyaknya orang 2. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan halaman 14. Nah, pada halaman 14 di sini ada cerita persahabatan gajah dan semut. Kalian boleh membacanya sendiri ya. Nah, kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kalian baca sendiri. Nomor 1, kalian dengarkan ya. Apa judul dongeng di atas? Ya, Persahabatan Gajah dan Semut. Nomor 2, siapa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Sudah pasti ya, gajah dan semut. Nomor 3, mengapa semut digigit gajah? Kalau ada pertanyaan mengapa, kalian harus tulis karena, ya. Jadi jawabannya karena gajah hampir saja menginjak semut. Nomor 4, apakah gajah marah kepada semut? Tidak. Nomor 5, apakah gajah dan semut saling bersahabat? Jawabnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Nah, pada pembelajaran 1 dan 2 kita belajar tentang satuan seperdua, ya, atau dibaca setengah. Kalian ingat-ingat kembali? Nah, ya, setengah atau seperdua. Nah, hari ini kita ingat, kita akan belajar sepertiga atau 1/3. Nah, kita ingat kembali ya, 1 ini dinamakan apa? Ya, pembilang. Yang ini, yang bawah dinamakan penyebut, ya. Nah, sekarang di sini ada kue atau roti ini ya. Ada 3 rasa, supaya tidak tercampur rasanya, dipotong sesuai garisnya. Nah, kalian lihat
dipotong jadi berapa? 1, 2, 3. Nah, dipotong menjadi 3. Satu bagian ini, misalnya ini yang coklat Bu Pipin makan. Nah, ini namanya Bu Pipin mengambil atau memakan sepertiga dari kue. Nah, ya. Sekarang ini juga ada beberapa roti. Kalian cari mana yang menyatakan pecahan sepertiga. Yang pastinya kuenya dipotong menjadi 3. Nah, kita lihat kue yang ini dipotong menjadi berapa? 4. Salah ya. Ini jadi 2. Salah. Yang ini? Oke, ini yang dicari. Dipotong menjadi 3. Kalian beri lingkaran. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan. Halaman 16. Nomor 1. Tuliskan sikap yang perlu ditiru pada dongeng berjudul Gajah dan Semut. Ya, sikap yang perlu ditiru yaitu mau memaafkan, tolong menolong, dan hidup rukun. Oke. Untuk yang nomor 2, warnailah sepertiga bagian pada gambar di bawah ini. Jadi yang diwarnai hanya 1 potong saja, sehingga menyatakan sepertiga bagian. Nah, Bu Pipin beri contoh yang ini. Nah, 1 bagian saja yang diwarnai. Oke, nah sudah hanya 1 bagian saja yang kalian warnai ya. Kita lanjutkan sekarang nomor 3. Yang nomor 3, isilah sikap yang sesuai dengan teks. Nina menyukai kue bolu dan ditaburi coklat. Adi lebih menyukai taburan keju. Sikap Nina kepada Adi yang berbeda kesukaan sebaiknya adalah menghargai kesukaan Adi. Nah, yang B. Nina menyayangi Adi. Nina juga selalu membantu jika Adi membutuhkan pertolongan. Nina menunjukkan sikap saling menyayangi dan suka menolong. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 4 ya. Nah, kalian buka halaman 17. Di sini ada beberapa gambar sesuai teksnya yang di halaman 17 atas itu ya. Mungkin agak tidak berurutan, tapi kalian perhatikan yang ada di video ini dulu ya. Nah, ini adalah contoh kebersamaan ketika menjalankan ibadah. Deli dan keluarganya melakukan ibadah sholat berjamaah. Keluarga Joni bersama-sama pergi ke gereja Katolik. Melan dan keluarganya sedang beribadah di wihara. Keluarga Made sedang beribadah di pura. Lani dan keluarganya sedang beribadah di kelenteng. Dan keluarga Tony sedang beribadah di gereja Kristen. Nah, sekarang waktunya diskusi.
hari Jumat, maaf ya, hari Jumat kita akan zoom kan? Nah, kita akan saling menanyai. Nah, siapa yang agamanya apa, beribadahnya di mana, ya. Nah, sekarang kalian lihat di halaman 17 yang bawah, ayo berdiskusi. Ada daftar nama di situ, Deli, Joni, Tony, Made, Lani, dan Melan. Kalian sebutkan masing-masing agamanya. Misalnya Deli, kalau Deli sholat berjamaah berarti agamanya apa? Ya, Islam. Nah, terus Joni, ibadahnya tadi di mana? Itu agamanya apa? Tony, Made, Lani, dan Melan. Kalian cari beribadahnya di mana, ya. Kemudian di kolom selanjutnya yaitu hari besar yang dirayakan sesuai agamanya. Kalian sebutkan di situ hari besarnya, ya. Misalnya kayak tadi Deli, contoh agamanya adalah Islam. Hari besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, atau hari raya yang lain, ya. Boleh. Lebih dari satu boleh, ya. Kemudian Joni tadi di gereja Katolik, ya. Nah, agamanya Katolik. Hari besarnya Natal, Paskah. Nah, boleh, ya. Kemudian kalian sebutkan Tony, Made, Lani, dan Melan. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman 18. Nah, atas sendiri ada tulisan kebersamaan dalam keluarga sangat penting. Anggota keluarga saling menyayangi. Anggota keluarga saling menolong. Anggota keluarga saling menjaga kerukunan. 3 poin tersebut kalian beri garis bawah, ya, supaya kalian ingat kalau suatu saat Bu Pipin beri ulangan. Oke? Sekarang kita lanjutkan, yang ayo menulis ini kita lewati, ya. Nah, pada pembelajaran 4 kita juga belajar bagian. Nah, 4 bagian sama besar. Nah, kue bolu dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongnya dinamakan pecahan seperempat. Nah, kita belajar pecahan seperempat. Oke? Kita ingat kembali, yang satu ini namanya apa? Nah, yang satu ini namanya pembilang. Yang bawah apa? Penyebut. Nah, yang satu ini adalah bagian, 4 ini adalah jumlah potongannya. Ya. Oke. Kalian lihat di halaman 19 yang atas sendiri. Ya. Di sini ada selembar kertas yang berwarna-warni. Ketika dipotong menjadi 4, nah, bisa dikatakan yang berwarna merah ini, potongan kertas berwarna merah adalah 1/4 bagian. Begitu juga yang biru, potongan kertas berwarna biru adalah 1/4 bagian atau 1/4, ya. Misalkan potongnya sama, jadi dinamakan 1/4 bagian. Kalau potongnya tidak sama, tidak bisa dikatakan 1/4 bagian atau 1/3 bagian atau setengah bagian, ya. Nah, pada bagian bawah di situ ada 4 bangun datar. Kalian boleh mewarnainya, ya. Ingat, yang diwarnai hanya 1 per gambar, sehingga gambar itu disebut
1/4 bagiannya apa? Warna apa? Misalnya lingkaran Ibu kasih warna merah, jadi potongan yang berwarna merah adalah 1/4 bagian lingkaran. Nah, kalian beri keterangan begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ayo berlatih halaman 20. Nah, tulislah nilai pecahan sesuai potongan benda berikut. Apelnya dipotong menjadi 2, berarti tulisannya 1/2. Nah, apelnya dipotong jadi 4. Dikatakan apa? Ya, 1/4. Pizzanya dipotong menjadi 3. Jadi ditulis pecahan 1/3. Semangkanya dipotong menjadi 4. Jadi bisa dikatakan 1/4. Oke, bisa ya? Nah, bagaimana sebaiknya sikapmu kepada teman yang berbeda kegiatan keagamaan? Ya, jawabannya adalah saling menghormati jika teman sedang melaksanakan ibadahnya. Ya. Terus sikap yang lainnya, mau berteman dengan semua teman meskipun berbeda agamanya. Oke, bisa ya? Nah, ini sudah selesai pembelajaran 4. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita ketemu lagi besok pada pembelajaran 5. Oke, dadah anak-anak.